Apakah sampean akan bertahan menjual buku ini tergantung ke depannya, Pak. Iya. tergantung nasibnya nanti? Iya. Yang saya lihat ke depannya kayaknya ya sulit, emang sulit kalau di sini. Pemerintahnya kurang sih, kurang memperhatikan. Kadang-kadang pohon yang udah rapuh gitu ya, laporan masih nunggu. Assalamualaikum teman-teman, kembali berjumpa dan jumpa kembali. Teman-teman, saat ini saya berada di kios pertokoan buku di Velodrome di Malang, tepatnya di sektor Malang Kota Timur ya. Di sini ada sederetan kios buku yang dulu ini menjadi favorit tempat ini, tapi keberlangsungan ini semakin lama semakin surut seiring intervensi zaman digital ataupun perawatannya yang di sini kurang representatif, sehingga minat pembeli sudah mulai berkurang. Seperti apa? Kita nanti akan coba tahu nasib para bakul-bakul buku di kios-kios buku di Velodrome ini. Teman-teman, ini adalah kawasan kios buku yang ada di Velodrome ya, di Sawojajar, tepatnya di kota sisi timur ya. Velodrome ini posisinya. Kondisi kios-kios buku ini lebih cenderung sepi, apalagi pada masa kini di era digital ini, sepi dari pengunjung. Ini adalah salah satu area yang nampak di depan. Selain juga sepi dari pengunjung, juga banyak kios yang saat ini banyak yang tutup. Kios-kios buku di Velodrome ini teman-teman berada di pinggiran areal trek balap sepeda Velodrome, atau di lingkaran luar atau zona trek balap sepeda di Velodrome ini. Kondisinya saat ini seperti ini teman-teman. Sarana dan prasarana yang ada di sini sepertinya masih terbengkalai gitu ya, tidak tertata rapi, seperti plafonnya yang kurang terjaga rapi, ataupun faktor yang lain, suatu misal sarana prasarana dan akses luarnya, fasilitas umumnya juga masih kurang tertata, sehingga nanti ini akan menjadi kendala bagi para pengelola dan pelaku jual beli di kios buku Velodrome ini teman-teman. Dari kejauhan sekitar 5 meter, 6-7 meter lah, kios-kios yang mengelilingi areal Velodrome ini juga tidak terlalu nampak. Masih kalah jauh dengan suasana yang ada di luar. Banyaknya pohon yang ada di sini, kendati ini menjadikan faktor penghijauan, namun karena seperti tidak tertata keberadaan kios-kios yang ada di Velodrome ini. Umpama pun ini ditata sedemikian rupa, ini pasti akan menjadikan daya tarik keberadaan kios-kios buku di Velodrome ini, sehingga bisa menjadikan wisata edukasi mungkin ya, ditata sedemikian rupa, sehingga kalau minggu di sini juga ada bazar kuliner, referensi baca di sini bisa menjadikan literasi, karena buku-buku yang ada di sini cukup lengkap, kebutuhan buku umum maupun buku pelajaran baik SD maupun SMA. Teman-teman, saya sudah bersama Mas Rizky. Mas, keberadaan kios-kios di sini jumlahnya ada berapa? Kalau nggak salah sekitar 70 sampai 72. 70 sampai 72 ya. Yes. Yang aktif berapa? Kurang lebih 50%. 50. Kenapa tidak semuanya aktif? Ya pasarnya sepi itu. Sepi. Iya, sepi. Sepi karena apa di sini? Kan sepertinya juga lengkap ya. Minat baca sekarang kan kurang. Gitu. Sekarang kalah sama HP. Gitu. Dari buka jam berapa? Ada yang jam 7, ada yang
jam 8. Kalau melihat infrastruktur ya, fasilitas ini seperti apa? Aduh, Kenapa? gimana ya? Ya kayaknya ya kurang, Pak. Kurang representatif, Iya, kurang apa itu? Kurang kurang gimana? tepat. Iya, kurang tepat. Kenapa? Ya akses jalan ke sini kan Sulit. sulit. Gitu. Sepi juga ya? Iya, sepi. Tapi kalau dari luar, Ah, banyak yang tahu nggak kalau di sini ada kios buku? jarang. Jarang ya? Iya. Apa karena pohon-pohon ini terlalu tertutup kiosnya? Kurang Iya. terbuka? Ya, itu pengaruh juga, Pak, itu, Pak. Pohon-pohon itu pengaruh. Nutupi ya? Iya, kan nggak kelihatan. Ini dulu pindahan dari mana? Sriwijaya, Kota Baru. Oh, depan stasiun itu? Iya, depan stasiun, depannya Malang Pos itu. Terus di sini dipindah tahun berapa? 2000, kalau nggak salah 2008. 2008-an ya. Nah, 2008 bulan 4 kalau nggak salah. Menurut Saman tepatkah? Artinya di sini kan bukan areal pendidikan, ya, bukan areal kampus atau kan? Naruhnya sebenarnya menurut saya kurang tepat. Ah, Ya, soalnya kan ini nggak bukan di keramaian, nah. Wah. Maksudnya bukan artinya pinggiran ya? pinggiran, gitu loh maksudnya gitu. Nasibnya tersisihkan. Nah, maksudnya gitu maksudnya. Ke depan prospek buku, kios buku di sini gimana menurut Saman? Kalau ke depannya kalau selama suasana kayak gini, Ah, aduh, apa ya? kayaknya sulit. Sulit ya? Untuk maju sulit. Dalam sehari berapa yang berkunjung ke kios ini? Kalau anu ya bisa dihitung paling banyak paling antara kalau bukan ajaran baru ya Ah, ya umum-umum gitu umum ya? 10 orang. 10 orang. Paling banyak 20 orang. Buku-buku di sini relevan nggak dengan ajaran yang terus berkembang? Buku pelajaran itu maksudnya. Ya, buku pelajaran, buku referensi, apakah yang ada di sini cocok untuk pendidikan masa kini? Ya sebenarnya ada yang cocok, tapi nggak kayak dulu. Soalnya kan tiap tahun sekarang buku ganti. Ganti metode ya? Iya, ganti metode tiap tahun. Terus di samping itu ganti kurikulum juga. Oh, Kayak uji coba gitu loh. akhirnya numpuk. Ya, tiap tahun ganti makanya tiap tahun banyak yang buang kayak gitu. Dibuang, Iya di kilo. Kan nggak dipakai. referensi bukunya nggak relevan ya? Iya, nggak kurang. Dengan ajaran baru, metode baru, Nah. kurikulum baru, akhirnya buang bukunya. Terus kebanyakan kalau kurikulum apalagi kurikulum K13 itu. Ah. Kan jarang ada materinya. Oh. Berat. Kalau Apakah sampean akan bertahan menjual buku ini? nah, tergantung ke depannya, Pak. Iya. Tergantung nasibnya nanti. Iya. Soalnya kalau yang saya lihat ke depannya kayaknya ya sulit emang sulit kalau di sini. Kalau dengan era digital ini, menurut sampean, ya juga ngaruh. Ya pengaruh besar Pak, pengaruh. Artinya nanti sampean akan memilih tutup atau berlanjut. Lah itu lihat ke depannya itu, Pak. Nggak bisa nih. Ya dalam tanda kutip tutup gitu ya. Dengan lihat zamannya. Ya kemungkinannya itu kayaknya gitu. Terus sampean Kayaknya, tapi terus sampean kerja apa? nah, kalau menurut hati kecil saya, Iya, ya. kayaknya buku keyakinan saya kayaknya buku nanti bisa rame lagi. Kalau buku beda kayak kaset pita, VCD kayak gitu kan sekarang sudah nggak ada. Artinya bahwa referensi buku masih menjadi sebuah harapan. Artinya minat baca buku di Indonesia diharapkan nanti terus akan berkelanjutan ya Mas. Iya. Kedepannya menurut Ibu di sini bagaimana nasibnya? Ya harus dibenahi dulu. Kalau memang mau eksis terus ya. Iya, tamannya terutama itu Kalau ke pemerintah, kebersihan itu kan harus itu. andil pemerintah seperti apa? Oh, pemerintahnya kurang sih, kurang memperhatikan. Kadang-kadang pohon yang udah rapuh gitu ya, laporan masih nunggu. Sampai laporan suami saya itu sampai 4 kali sih ke situ. Berkali-kali. Baru dipotong. Terus kemarin ada yang
tata rebo itu baru itu dibenahi. Ya, itu dulu teman-teman penelusuran atau jalan-jalan saya di kios-kios buku Velodrome Kota Malang. Semoga keberadaan kios buku di sini bisa diperdayakan sehingga bisa menjadi sarana referensi pembelajaran. Terima kasih yang sudah mendukung di channel kami.